kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan baik, Dia yang memeliharakan, menjaga, menuntun hidup kita sepanjang minggu ini. Mari kita sekarang menyiapkan hati kita untuk beribadah. Kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan memulai ibadah kita dengan membaca panggilan ibadah dari Mazmur nomor 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita memuji kasih-Nya yang besar kepada kita. Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi
dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, betapa dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jangan lupakan kasih-Nya, saudara-saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan, yang Kau nyatakan lewat segala ciptaan, tapi yang lebih lagi Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus yang datang untuk menyelamatkan kami, yang mati untuk menggantikan hukuman atas kami, yang bangkit untuk menjadi jaminan keselamatan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak pernah lupa
Tolonglah kami supaya kami jangan sampai lupa kepada kasih yang besar itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mau beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan yang mengasihi kita itulah yang menjadi jaminan bahwa setiap kali kita datang kepadanya untuk mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, Dia pasti akan mengampuni kita. Tetapi Dia mengharapkan supaya kita datang kepadanya, datang untuk mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, mohon ampun dan menerima kasih anugerah-Nya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Sungguh Heran. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang berdosa. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami pada pagi hari ini boleh datang kembali beribadah kepadamu. Tetapi kami mau datang dengan mengakui bahwa kami adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersalah dalam perkataan-perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami, tutur kata kami, pikiran-pikiran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkaulah yang akan menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami layak beribadah pada Engkau yang kudus. Dan kami yakin di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menebus kami, yang sudah menghapuskan dosa-dosa kami akan beroleh pengampunan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni kita. Seperti yang nyata dalam berita anugerah yang terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kitalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati menanggung dosa-dosa kita. Sekarang marilah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia yang besar itu bersama-sama mengarahkan hati kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru
yang terambil dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menuntun kita untuk membawa kasih-Nya kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan. Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Licu Mulyatan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan saatnya. Saatnya, saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu, 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 saatmu. Kau kan genapkan pada saatku. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hatimu, Tuhanku. Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam semangat, salam sehat, dan kita terus setia mengiring Yesus. Tema pagi hari ini adalah menyatakan kasih dalam gereja. Saya mengajak untuk kita berdoa, untuk meminta pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Mohon Tuhan menyertai di dalam pembacaan dan perenungan firman, dan melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pakailah hamba-Mu yang di dalam kekurangan dan kelemahannya untuk menyampaikan sabda Tuhan. Isi hatimu
kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk membaca dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-1 dan 2. 2 ayat saja dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, pasal 5 ayat 1 dan 2 yang saya bacakan tadi masih berkaitan dengan pasal yang keempat. Di Efesus pasal 4, Rasul Paulus ingin memastikan bahwa kita tidak menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menanggalkan manusia lama kita yang berdosa ini, melainkan hanya oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menjalani hidupnya yang sempurna dengan mati di kayu salib untuk mengangkat dosa-dosa kita. Sehingga di dalam Yesus Kristuslah kita dapat menanggalkan hidup yang lama. Dan Yesus Kristus mengenakan kepada kita manusia yang baru. Manusia baru yang diubahkan oleh Roh Kudus agar kita menjadi serupa dengan Allah. Karena itu Paulus menasihati jemaat di Efesus juga, jemaat-jemaat yang ada di sekitar kota Efesus. Di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 itu, yaitu jadilah penurut-penurut Allah. Di dalam terjemahan yang lain, jadilah peniru-peniru Allah. Mengapa orang Kristen atau kita harus hidup meniru Allah? Jawabnya saudara, karena kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah yang sudah mengenakan manusia yang baru, yang mengasihi Allah, dengan kita berusaha hidup dengan gaya meniru Allah. Berusaha mengikuti teladan Yesus, teladan Allah kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada cerita seorang penjual apel. Seorang anak yang matanya buta. Dia menjual apel di bandara. Dan suatu ketika ada satu rombongan yang hampir ketinggalan pesawat. Rombongan ini cepat-cepat dengan tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh membawa kopernya sambil berlari menuju pintu masuk karena mereka khawatir ketinggalan pesawat. Namun ada seorang dari rombongan itu menabrak penjual apel itu, sehingga apel itu berhamburan dan anak itu pun jatuh ke lantai. Tidak ada yang peduli untuk menolong anak dan memungut apel-apel tersebut, karena mereka sudah berpikir untuk jangan sampai terlambat dan ketinggalan pesawat. Namun di dalam rombongan itu ada seorang bapak yang berhenti, kemudian menengok ke anak itu dan melihat apel-apel yang berserakan di lantai. Kalau dia menolong anak tersebut, artinya dia juga akan ketinggalan pesawat. Namun apa yang dilakukan bapak ini? Dia menengok dan dia berjalan ke belakang dan menolong anak itu. Dan memungut apel-apel yang berserakan di lantai. Dan
dimasukkan ke dalam keranjang, lalu memberikan kepada anak itu, sekaligus mengeluarkan uangnya juga kepada anak tersebut. Sehingga anak yang buta dan penjual apel itu berterima kasih kepada bapak tersebut. Dia mengatakan, "Pak, terima kasih, engkau adalah Yesus." Lalu bapak itu kaget. "Loh, bukan nak, saya bukan Yesus. Dan saya juga bukan bernama Yesus. Saya punya nama yang lain, bukan nama Yesus." Lalu anak itu melanjutkan dengan berkata, "Saya ini sejak kecil buta, Pak. Yang saya kenal dan yang saya tahu ada nama Yesus. Dan Yesus itu sangat baik yang saya kenal dan mengasihi saya. Sehingga ketika orang yang berbuat baik kepada saya merasakan dia adalah Yesus." Bapak itu meninggalkan anak itu sambil termenung. Yesus yang membuat anak itu mengenal kebaikan orang dan dia tahu itu Yesus. Rasul Paulus menghendaki hidup kita untuk meneladani Allah kita, meniru Allah. Nah, yang kedua, nasihat Paulus di ayat yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Standar hidup dalam kasih adalah Yesus yang telah mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita dengan mati di kayu salib. Lalu Paulus membandingkan juga pengorbanan Yesus yang di kayu salib itu dengan korban dalam perjanjian lama di Keluaran 29 ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Yesus telah berkorban memberikan hidupnya kepada kita. Ia memberikan persembahan yang harum bagi Allah. Karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Kasih merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan kita. Wahyu 2 ayat yang keempat, Tuhan menegur jemaat di Efesus karena telah meninggalkan kasih yang semula. Gereja Efesus ada gereja yang sibuk dalam kegiatan-kegiatan ibadah, di dalam persekutuan, di dalam pelayanan-pelayanan. Namun, gereja Efesus melakukannya tanpa makna. Seolah-olah menjadi mati karena tidak ada kasih. Kasih adalah tanda pertama atau ciri khas yang pertama suatu gereja yang benar dan hidup. Karena itu bagi saya, untuk apa gereja yang gedungnya megah atau bagus jika tidak ada kasih di dalamnya? Dan bagaimana kita menyatakan kasih di dalam gereja? Saudara, ada satu cerita seorang pengemis yang pergi ke toko. Dan ada seorang pelayan yang menyambut pengemis ini. Tentu pelayan itu tahu kalau pengemis itu mungkin tidak membeli baju atau barang yang ada di dalam tokonya. Namun pelayan itu tetap menemani pengemis itu, menyambutnya dengan ramah dan mengatakan kepada pengemis itu untuk mencari apa. Lalu pengemis itu mengatakan, saya ingin mencari baju.
Dan diantarkanlah pengemis itu ke bagian baju-baju. Pengemis itu mencari baju-baju yang bagi dia, yang dia sukai. Mungkin yang termahal, dilihat nilai dari harga dari baju-baju itu. Ada tertera harganya. Dan pengemis itu pun mengatakan, saya boleh gak mencobanya? Dengan ramah, pelayan itu mengatakan, silakan, boleh mencobanya. Nomor berapa ukuran ibu? Lalu dicarikanlah ukuran yang tepat untuk pengemis ini. Dan si pengemis ini mencoba satu baju, kemudian mencoba baju yang lain, dia mencoba lagi baju-baju yang lain yang membutuhkan banyak waktu. Namun pelayan ini dengan tetap sabar dan penuh perhatian melayani pengemis itu. Sampai akhirnya pengemis ini mengembalikan satu, dua, tiga, seterusnya baju-baju yang dicoba. Lalu dia mengatakan, terima kasih ya, saya boleh mencoba baju-baju itu. Dan pengemis itu keluar dari toko. Dan dengan sukacita, dengan gembira, dia mengalami ada pelayanan yang begitu baik, yang penuh perhatian, yang memberikan waktunya untuk menemani dia mencari baju-baju meskipun tidak membeli. Nah saudara, satu cerita ilustrasi itu mengingatkan pada kita bahwa di dalam gereja kita juga memiliki seperti sikap seorang pelayan toko itu. Gereja kita adalah di dalam tema tahun ini, gerejaku, keluargaku. Mengingatkan atau mengajak kita bahwa gereja adalah rumah kita. Dan kita hidup bersama-sama dan hidup bersama bertumbuh dan melayani Tuhan di dalam suatu keluarga Allah di GKA Immanuel. GKA Immanuel adalah rumah kita yang kedua selain rumah kita yang ada di dalam keluarga kita. Kita dapat menyatakan kasih dalam gereja dengan memberikan waktu dan perhatian kita yang tulus. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya memakai kesempatan dengan baik-baik yang Allah berikan kepada kita. Dunia mengatakan bahwa waktu adalah uang. Namun bagi kita orang yang percaya, waktu adalah kekekalan. Waktu diberikan Allah kepada kita sama, semuanya sama, 24 jam. Tentunya kita juga memakai kesempatan yang baik itu untuk melakukan hal-hal kekekalan bagi Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Orang dunia berbuat baik supaya dapat berkat, atau berbuat baik supaya dapat masuk surga. Namun bagi kita saudara, orang yang percaya kepada Yesus, kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, namun karena Yesus yang telah mengasihi kita dan yang mati untuk menyelamatkan kita. Saudara, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, sudah hampir setahun kita melewati dan menjalaninya. Banyak orang-orang usia lansia yang tidak dapat datang ke gereja. Dan masih ada gereja-gereja yang juga belum membuka ibadah tatap muka. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan buat kita bahwa di rumah saja pun
kita dapat memberikan waktu untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita terus menerus untuk mencari wajah-Nya dan terus memberikan waktu kita untuk mendengarkan perkataan-Nya, firman-Nya. Karena saya merasakan dengan keadaan ibadah online, lama-lama orang merasa kering karena gak bisa ke gereja. Karena ibadah online di rumah yang gampang, bisa setiap waktu dibuka YouTube itu. Kapan, dimanapun tempatnya, bisa membukanya melalui handphone, melalui TV. Namun, biarlah kita dapat memberikan waktu dan perhatian kita untuk kita dapat bertumbuh dan terus bertumbuh iman kita di dalam penyembahan kita yang lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan kesediaan kita untuk berkorban, memberikan perhatian kepada kondisi gereja kita. Mari saudara, kita nyatakan kasih kita di dalam gereja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa pandemi COVID-19, untuk terus kami dapat menyatakan kasih kami kepada gereja kami. Dengan memberikan hidup, waktu, dan perhatian yang tulus kepada gereja kami. Biarlah kami boleh menjalin kekeluargaan yang rukun dan hidup bersama di dalam gereja, di rumah Tuhan, di GKA Immanuel. Tuhan tuntun dan Tuhan bimbing kami. Dan terus Tuhan memperbarui hidup kami sebagai manusia yang baru untuk kami menjadi penurut dan meneladani teladan Kristus di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Marilah sekarang kita meresponnya dengan menyanyikan pujian mengasihi lebih sungguh. Kiranya ini menjadi doa kita, supaya kita boleh lebih sungguh lagi menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita, pada keluarga Tuhan, dan kiranya kita sekalian hidup sebagai keluarga yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita saling mengasihi seperti Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Saudara-saudara yang akan memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer kepada rekening gereja, atau saudara boleh memberikan nanti pada waktu saudara boleh berkumpul kembali bersama-sama beribadah dengan mengumpulkan sekarang lebih dahulu di rumah masing-masing. Kita memujikan pujian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar kepada kami ya Tuhan. Dan itu juga Engkau nyatakan ketika Engkau memberikan kepada kami semua yang kami butuhkan. Rezeki setiap hari, kehidupan dan kesehatan. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau akan berkatinya dan Engkau akan memakainya sehingga sungguh melalui gereja GKI Immanuel kasih Tuhan dinyatakan. Satukanlah kami sebagai saudara-saudara dan biarlah melalui persembahan ini juga kami boleh berbagi, boleh memperhatikan saudara-saudara kami yang kekurangan. Berkati majelis yang menggunakannya dan tuntunlah kami menggunakannya untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar. Saat ini kami mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjaga dan melihara pemerintah kami. Kami bersyukur kami sudah menjalani pemilihan Kapolri yang baru dengan baik. Berdoa untuk Bapak Listio Sigit, Tuhan kiranya Engkau memberkati dia, menyertai dia dalam memimpin Kapolri. Tuhan karuniakan iman dan pertolongan-Mu, dan dalam keadaan-keadaan yang sulit, kiranya Roh-Mu, kiranya kekuatan yang dari sorga menopang Pak Sigit, supaya bisa menjadi berkat memuliakan nama Tuhan ketika memimpin aparat keamanan di negara kami. Kami mau berdoa untuk banyak bencana alam yang sedang terjadi di negara kami ya Tuhan, baik itu di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri akan menolong saudara-saudara yang mengalami musibah ini. Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka tetap sehat. Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang cukup. Dan Tuhan akan menolong mereka supaya mereka boleh memperoleh pemulihan kembali setelah bencana ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kehilangan keluarganya. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk Basarnas dan teman-teman yang sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan-keadaan. Tuhan, berkati mereka supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka boleh menuntaskan pekerjaan mereka dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu bangsa negara ini. Engkaulah kiranya menjaga. Berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat, jadikan kami saluran berkat, supaya di tengah-tengah segala kesukaran ini, kami membawa kasih Tuhan, membawa kebaikan Tuhan kepada sesama kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Immanuel, berkati untuk semua majelis, berkati untuk hamba Tuhan, semua pengurus, berikan kami hati yang saling mengasihi, dan tuntunlah kami untuk bekerja sama dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang masih kurang, mohon kasih-Mu yang dari sorga itu, yang mencukupkan semuanya, memenuhi kebutuhan kami. Kami serahkan hidup kami masing-masing kepada Tuhan, berkatilah kami, tuntunlah kami untuk makin mengasihi-Mu, makin mengasihi sesama kami, dan kiranya kasih Tuhan yang besar yang kami terima, sungguh kami boleh bawa untuk memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga kami juga. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan kiranya akan menyertai kami sepanjang minggu ini, memuliakan Tuhan, dan mempertemukan kami kembali dalam ibadah minggu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu menyatakan kasih Allah kepada sesamamu, hidupmu memuliakan Tuhan di tengah saudara-saudara di gerejamu, dan hidupmu sungguh mendatangkan sukacita dalam dirimu sendiri ketika engkau menyadari betapa besar kasih Allah kepadamu yang menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara. Saya minta waktu sejenak untuk memperhatikan beberapa warta. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani. Terima kasih kepada penginjil Licu Mulyatan yang sudah menguraikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Baptisan untuk semester pertama ini akan diadakan pada tanggal 23 Mei 2021 pada hari Pentakosta. Kelas katekisasi akan dimulai tanggal 7 Februari 2021. Bagi yang akan dibaptis atau sidi dapat mendaftarkan diri melalui hamba Tuhan atau tata usaha gereja. Berikutnya, kelas pranikah yang akan dimulai tanggal 5 Februari 2021. Bagi mereka yang berencana untuk menikah pada bulan Juli dan November 2021 dapat mendaftarkan diri ke tata usaha gereja atau hamba Tuhan. Ibadah anak online melalui YouTube GKI Immanuel Malang akan diadakan jam 9.30. Komunitas Tunas Remaja akan diadakan melalui Zoom jam 4 sore. Dan komunitas ini bagi mereka yang duduk kelas 6, 7, dan 8. Komunitas pemuda remaja melalui Zoom akan diadakan sore nanti jam 5 sore. Hari Selasa
tanggal 26 Januari 2021 kita tetap mengadakan PA jam 6 sore dan persekutuan doa jam 7 malam. Kedua kegiatan ini diadakan melalui Zoom meeting gereja. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dan bersekutu dalam doa. Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 7 pagi ada doa pagi yang dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA GKA Immanuel Malang. Kemudian jam 5 sore diadakan komunitas pemuda remaja dan bagi mereka yang tidak sempat mengikuti bisa mengikutinya pada hari Minggu juga jam 5 sore. Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 ibadah umum jam 7 pagi akan dilayani oleh penginjil Caroline Tantra. Demikian warta kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.